Dan pemirsa, skuad Garuda melakoni laga FIFA Matchday kedua saat menjamu Lebanon pada Senin malam ini di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bagaimana dengan hasil pertandingan ya? Sudah ada rekan kami, Iman Fajar dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam ini. Kita akan jumpai rekan Iman. Selamat malam Iman, silakan bagaimana suasana di Stadion Gelora Bung Tomo malam ini? Ya, selamat malam Faisal dan juga pemirsa. Pertandingan baru saja usai dengan skor akhir 0-0 bagi kedua tim Indonesia dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan kalau kita lihat bagaimana atmosfer dari Stadion Gelora Bung Tomo ini, tadi ada sekitar lebih dari 30.000 penonton. Kalau sebagai informasi juga pemirsa, Stadion Gelora Bung Tomo ini memiliki kapasitas 45.000. Jadi ini hampir kurang lebih 3/4-nya ini terisi penuh oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya, dan juga bahkan dari luar Jawa Timur juga ada yang menyaksikan laga ini secara langsung, Indonesia-Lebanon ini pemirsa. Dan kalau kita bicara mengenai jalannya pertandingan ini pemirsa, memang formasi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert ini 4-3-3 dan memiliki ball possession yang cukup tinggi ini cukup berhasil untuk diterapkan. Namun penyelesaian akhirnya ini yang menjadi PR bagi Patrick Kluivert dan juga anak asuhnya ini, karena memang kalau kita lihat ini Lebanon bertahan cukup rapat ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana ada 5 back yang ditempatkan di depan gawang daripada Lebanon ini yang membuat penyerang-penyerang daripada Indonesia ini kesulitan untuk mencetak gol. Dan di satu sisi juga ini menjadi malam yang spesial juga bagi Adrian Wibowo yang baru saja menjalankan debutnya tadi, yang dimasukkan di babak kedua. Pemain yang berketurunan Amerika Serikat ini yang bermain untuk Los Angeles FC ini tadi memulai debutnya di babak kedua dan menciptakan sejumlah peluang. Selain itu juga pemirsa, kita melihat bagaimana di lini belakang ini juga cukup solid. Di bawah mister gawang Emil Audero memang tidak ada ataupun juga tidak banyak ujian yang datang kepada dirinya, namun juga di depannya memang dibantu oleh Jai Izes dan juga Kevin Dix. Sementara dua back sayap yakni Yakob Sayuri dan juga Dean James ini bermain cukup baik juga pemirsa, memberikan supply ke depan untuk menciptakan peluang, di mana juga tadinya kita melihat bagaimana dua pemain naturalisasi baru Mauro Zylstra dan juga Milano Jonatas juga berusaha untuk menciptakan peluang. Dan kalau kita lihat bagaimana tadi Milano Jonatas juga bermain cukup lama ya, sekitar 83 menit sebelum digantikan oleh Ramadan Sananta di sektor sayap kanan. Ini mengingatkan saya kepada seorang Arjen Robben. Tentunya di laga selanjutnya pada Oktober nanti Indonesia akan bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde 4 di Arab Saudi menghadapi Arab Saudi dan Irak, dan tentunya laga melawan Lebanon ini menjadi modal penting untuk kemudian tim asuhan dari Patrick Kluivert ini bisa evaluasi untuk kemudian memperbaiki apa saja yang bisa ditingkatkan untuk kemudian menghadapi kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang. Sementara itu, Faisal. Terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Stadion Bung Tomo, Surabaya. Selamat bertugas kembali Iman.